Halo, salam jumpa teman-teman. Salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan. Teman-teman, hari ini kita tutorial lagi motong rumput ya. Di situ ya, motong rumput. Karena kalau kita bikin videonya terlalu dekat, kita suaranya bising. Jadi kita agak jauh ya. Jadi cara kita nebas rumput begitu teman-teman. Nanti supaya kita itu ngumpulkan enak ya. Karena gitu rencana mau untuk kompos. Jadi teman-teman, jangan lupa subscribe, komen, dan share ya. Dan tombol loncengnya jangan lupa, supaya video kita yang akan datang tetap ketemu sama kalian ya. Supaya bisa menerjemahkan video yang akan datang. Jadi teman-teman, setelah kita tebas rumput ini, mungkin beberapa hari itu ditugal ya, ditugal. Tapi ini besok rencana yang sudah ditebas sana itu mau ditanamin, mau disemprot dulu teman-teman, mau disemprot ya, semprot pakai obat kuning supaya tunas rumput sama tumbuhan rumput pertama itu, tunggulnya sama wekonya itu bisa hilang teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau sistem pertanian jagung musim hujan ini ngeri teman-teman ya. Ngerinya apa? Karena kita selalu berbentur waktu teman-teman. Waktunya pas waktu jam kerja kita ke hujan teman-teman. Waktu jam kerja pas hujan, waktu jam kita kerja ya. Jadi kalau hujannya malam atau siang itu enak aja. Kadang-kadang hujannya pagi sama jam-jam gini ini udah mendung teman-teman. Ini padahal masih sekitar jam 3 tapi sudah mendung ya. Sudah mendung ini, mendung itu udah agak tebal. Makanya kita bikin videonya kita sebentar-sebentar, tapi yang penting ada ya teman-teman. Kalau masalah kualitas video bagus enggaknya itu tergantung kalian. Yang penting kita setiap hari tetap konsisten bikin video pertanian karena kita orang tani ya. Itu ya teman-teman ya. Jangan kita nanti yang video jelek dianukan, enggak. Kita bagus jelek tergantung penonton ya. Nah itu teman-teman caranya ya. Nah, jadi kita segini lebarnya ini baru ditebas. Karena kalau kita terlalu dekat bikinnya video ya, itu asapnya kayak gitu, terus kita bicara kita nggak dengar teman-teman ya. Jadi selanjutnya teman-teman, untuk tata cara kita olah supaya kita berhasil bagus pertanian ini teman-teman, habis nebas semprot tugal ya. Setelah tugal kita itu sampahnya ini enggak dibakar teman-teman. Besok akan di jalur baris dikumpulin ya, kumpulin di baris-baris di ganggangnya sela-sela itu, supaya kita bisa untuk pupuk lagi ya, untuk pupuk kompos teman-teman. Karena kita tanpa pupuk kompos kita tidak akan bagus. Solusinya bukan tidak bagus ya, bagusnya bagus, cuman kita mengurangi biaya ya. Ini kita pakai pupuk ini mengurangi biaya teman-teman, biaya kita supaya agak ringan sedikit, enggak terlalu berlebihan gitu. Itu cara tani untuk saya ya, cara saya petani teman-teman. Karena kita petani tua ini, tapi tua orangnya teman-teman, kemauannya insya Allah masih muda ya, masih pengen punya tanaman banyak, masih pengen duit yang banyak, dan masih pengen kayak yang muda-muda nebas rumput dan sebagainya. Nah itu kita masih pengen segalanya teman-teman ya. Walaupun kita sudah tua, tua itu jiwanya teman-teman, tapi kok jiwanya, orangnya. Kalau jiwanya masih semangat teman-teman ya, masih semangat kita. Mau terjun ke di kerjaan ini dari pagi sampai sore, insya Allah masih tembus teman-teman ya, masih mampu. Tidak harus kita meleleh-meleleh kayak plastik kepanasan, enggak. Insya Allah teman-teman, kita karena niat kita bertani ini bagus, insya Allah kita akan bagus juga hasilnya teman-teman ya. Jadi teman-teman petani khususnya yang baru pemula itu jangan ngeluh masalah tani. Petani ini memang menderita awalnya teman-teman ya, awalnya perjuangan ini ya, perjuangan kita ini menderita, tapi setelah itu
kita sudah panen pertama, kedua, ketiga itu insya Allah teman-teman kita akan berhasil. Apalagi tanaman jagung ini harganya sekarang udah luar biasa teman-teman. Harga jagung ini sekarang sudah di atas 7.500 per kilo. Bayangkan kalau zaman saya tahun 2015-16 kemarin harganya cuma 2.600, 2.800 per kilo teman-teman. Jadi teman-teman yang punya lahan luas untuk sekarang ini bersyukurlah sama pemerintah dan sama Tuhan ya. Karena pertama Tuhan memberi rezeki kita, pemerintah ngasih harga patokan yang sedemikian rupa ya. Jadi itu teman-teman, kita tergantung nasib kita. Kalau kita bagus, nasibnya tanaman kita aman, tidak kena hama. Nah, karena yang perlu kita ketahui teman-teman, untuk di sini hama jagung ini hanya ada 2 teman-teman. Kalau setelah sudah buah loh teman-teman, ada 2 aja, tikus sama monyet. Kalau kita bisa menghindari itu, insya Allah kita akan sukses ya. Terutama bawahnya harus bersih, keduanya kita setiap hari kontrol. Nah, ini kan penyakitnya sama dengan pisang teman-teman ya. Penyakitnya sama dengan tanaman pisang. Penyakitnya kalau tanaman pisang hanya monyet aja teman-teman ya, monyet. Karena ini maklum kan masih dekat hutan. Dekat hutan ini monyetnya masih banyak. Nah, itu ya teman-teman ya. Ingat itu, karena kita bertahan ini risikonya monyet. Kalau jagung, pisang juga monyet. Itu kalau model ini di tempat saya ini kan di pinggir hutan semua ini teman-teman. Ini sana kebun, belakang itu kebun karet ya. Kebun karet ini tempat monyet teman-teman. Monyet itu nggak mau kalau yang di kota-kota ya, dia di pinggir-pinggir kebun karet, dia kan makan pupusnya karet sambil lihat jagung itu. Kalau nggak ada orangnya dia masuk. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang